Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Tutin Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manisi, Minggu 11 Oktober 2020, Minggu biasa yang ke-28. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu dan senantiasa menghendaki agar kami selamat. Karena itu Engkau selalu mengundang kami untuk datang ke hadirat-Mu, menerima kekuatan dari tubuh dan darah Putra-Mu sendiri. Namun terkadang kami terlalu sibuk sehingga melupakan apa yang penting untuk keselamatan kami. Karena itu kami mohonnya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk kembali kepadamu, menimba kekuatan dari sumber keselamatan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menikmati perjamuan surgawi yang diadakan di dunia. Ketika hidup masih terberi dan Anda tidak membiasakan lidahmu, mulutmu mengecap santapan surgawi,
dalam rupa roti dan anggur, maka saya pastikan bahwa suatu waktu engkau pun tidak akan terbiasa menyantap santapan yang sama di surga, kalaupun surga akan menjadi milikmu. Para sahabat sekalian, perumpamaan Yesus hari ini mau menjelaskan atau menggambarkan dengan begitu indah dan tepat tentang apa itu Ekaristi. Scott Hahn dalam permenungan dan refleksinya yang begitu mendalam tentang Ekaristi Kudus, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Ekaristi adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia dan diadakan di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus, dan itulah gereja Katolik. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa betapa indahnya, betapa bahagianya hati dan jiwa kita, karena walaupun masih hidup di dunia, tetapi kita sudah diizinkan oleh Allah untuk mengecap, untuk merasakan perjamuan surgawi. Carlo Acutis yang dibeatifikasi pada hari kemarin mengatakan dengan begitu indah bahwa orang berani untuk antre masuk dalam sebuah pertandingan atau nonton bioskop, tetapi hanya sedikitlah yang antre untuk datang dalam Ekaristi Kudus. Kecintaan Beato ini terhadap Ekaristi sungguh luar biasa. Karena itu diungkapkan ketika dia mengumpulkan semua mujizat tentang Ekaristi dan dipadukan dalam satu website pada masa-masa akhir hidupnya. Hari ini, ketika kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita sedang berada di dalam surga. Kita sedang menghadiri perjamuan anak domba Allah yang diadakan oleh Bapa sendiri. Dan sekali lagi betapa indahnya ketika saudara-saudari dan saya diperkenankan oleh Tuhan untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Karena itu hari ini, sekali lagi kita diingatkan bahwa setiap kali Ekaristi Kudus dirayakan, ingatlah bahwa Tuhan sendirilah adalah Tuhan pestanya. Dia mengadakan perjamuan ini demi keselamatan saudara dan saya. Kalau itu demi keselamatan kita, mengapa kita menolak untuk menghadiri dan mengikutinya? Hari ini pun kita diingatkan bahwa undangan pesta itu, undangan Ekaristi, ditujukan kepada kita semua setiap hari, setiap minggu. Tetapi kadang, ketika kita jujur melihat diri kita, tanyakanlah dirimu secara jujur. Berapa kalikah dalam sebulan, dalam setahun, Anda tidak menghadiri Ekaristi Kudus? Kalau itu yang terjadi, sering Anda tidak menghadiri Ekaristi Kudus, maka hari ini menjadi momen atau titik balik di mana setiap orang diajak untuk berkomitmen kembali untuk menghadiri Ekaristi Kudus dimanapun perayaan itu dirayakan dan dalam waktu apapun itu.
Karena sesungguhnya, sesaat ketika Anda hadir dalam Ekaristi Kudus, bukan apa yang penting yang Anda berikan kepada Tuhan, tetapi yang lebih utama adalah apa yang Tuhan berikan kepada Anda, yakni Dia memberikan tubuh dan darahnya sendiri untukmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.